Halo Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini kita akan belajar, akan sama-sama sharing dengan narasumber yang tak asing lagi ya di channel Belajar Otodidak, karena ketika ada request dari Sobat Belajar Otodidak, banyak yang minta ini, kok saya rasa pikirnya cocok lagi dengan Kak Fawas. Jadi ya terlepas narasumbernya masih yang sama ya, eh, saya pikir dan tim belajar otodidak pikir ini sangat kompeten dan sesuai kapabilitasnya. Jadi tidak diragukan, yang penting esensinya ada. Oke, Kak Fawas, kita akan ngebahas Ya, tentang gimana caranya tips lolos seleksi kampus UI ya. Jadi saya ceritakan bahwa Kak Fawas ini iya, lulusan Magister UI ya, luar biasa kan. Nah, buat teman-teman yang dari iya. SMA mau S1-nya di UI ataupun dari S1 yang bukan kampus UI pengen lanjut S2-nya di UI, bisa tanya-tanya langsung, dan sebagian pertanyaan udah kita kumpulkan, udah kita siapkan ke Fawas ya. Jadi kita coba diskusi seringan mungkin tapi berbobot. Kira-kira istilahnya apa ya? Ringan tapi berbobot. Berarti kapas dikasih batu kali ya. Oke. Nah, langsung aja ke Fawas. Kak Fawas dulu S1 di Undip ya, Kak? Kalau saya lihat profilnya Ya, di Undip, lalu ya. memilih S2 di Universitas Indonesia. Ada Iya. alasan tersendiri nggak? Kenapa milih UI, Kak? Kalau saya sih alasannya bukan apa ya, bukan misalnya nama besar suatu kampus ya gitu atau entitas sivitas akademikanya ya. Kalau saya sih lebih ke peminatan di jurusan ya, peminatan di jurusan yang menurut saya eh, itu akan ada hal baru yang kemudian saya bisa ambil ketika saya ngambil di UI gitu. Jadi kalau untuk di Undip kan kalau untuk jurusan saya itu lebih banyak studinya ya, terutama itu bicara tentang politik atau pemerintahan lokal gitu kan. Nah, ketika saya milih UI itu lebih banyak studinya tentang di tataran nasional gitu. Nah, jadinya saya tertarik untuk mengambil Universitas Indonesia. Begitu kurang lebih Kak Sultan. Itu kalau dari sisi ketertarikan. Tapi kalau dari Ya. sisi wahnya apa kira-kira, Kak? Apa tuh artinya wah itu? Bisa diterjemahkan. Kalau dari segi wajah sih ya mungkin kita bisa bicara eh, ya semua orang istilahnya mana Prestis yang gitu. nggak tahu ya. Ya UI ya prestis dan segala macam ya atau beberapa fasilitas yang kemudian nanti bisa dinikmati ya gitu. Tapi kalau saya sih lebih menyoroti ke suasana akademisnya ya gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa apa namanya merasakan dunia akademik yang berorientasi misalnya jurnal-jurnal internasional dan kita bisa masuk ke perdebatan-perdebatan pembahasan akademik di tataran internasional juga gitu yang itu sih menurut saya di Universitas Indonesia sangat terasa ya sangat terasa ketika saya menjalaninya begitu. Tapi kalau sebelum masuk sih ya saya kurang lebih lebih menitik beratkan pada jurusan saya sebelumnya dan saya ingin mengembangkan di apa namanya kajian berikutnya gitu, makanya kemudian saya memilih Universitas Indonesia begitu kurang lebih Kak. Oke, terima kasih. Lalu ada yang tanya nih, udah nitip pesan sama saya ya, bilang Ya, seleksi di UI itu gimana sih? Ya, seleksinya, atau ya. misalnya ya dari tahap S1 ataupun S2 ada perbedaan, minta tolong dijelaskan, Kak. Ya, kalau kalau di S1 sih jalannya lebih banyak kayak. Jadi bisa melalui SNPTN atau dulu PMDK ya yang seleksi rapot ya atau seleksi berkas. Terus ada SBMPTN dan ada SIMAK UI ya, baik itu untuk kelas internasional maupun untuk reguler gitu kan atau untuk vokasi juga ya atau D3. Tapi kalau untuk S2 sih ya jalurnya sama S3 juga itu ya SIMAK UI aja Kak. Jadi kayak ujian mandiri gitu dengan ada berbagai komponen. Perbedaannya juga kalau untuk S1 itu lebih
yang diujikan soal-soal yang sudah dipelajari di SMA, misalnya untuk misalnya kemampuan IPA atau kemampuan IPS gitu. Nah, kalau di S2 itu SIMAK UI-nya lebih ke TPA dan bahasa Inggrisnya aja, Kak, gitu. Jadi dua komponen yang diujikan dan kita harus lulus di situ. Kalau untuk S3 kalau nggak salah ada tambahan wawancara di jurusan gitu, wawancara apa namanya? Tapi tergantung jurusannya masing-masing sih tentang apa riset apa yang ingin ditulis dalam disertasinya. Kalau nggak salah ada pertimbangan itu kalau untuk S3 gitu, Kak. Tadi berarti untuk S2 ini hanya 2 tahap saja ya, berarti hanya SIMAK. Nah, di SIMAK UI itu Ya. tadi untuk S2 ada TPA dan bahasa Inggris. TPA ini seputar apa sih Kak, kira-kira? Kalau untuk TPA-nya sih mirip-mirip standar, pokoknya Oto Bappenas lah. Nanti bisa dicari sendiri. Gitu. Yang jelas di situ ada kemampuan numerik juga, ada kemampuan verbal ya kayak sinonim, antonim gitu-gitu, figural juga gitu. Nah terus kemampuan numerik sih paling yang agak kalau menurut saya perlu dilatih ya gitu. Kayak misalnya ada geometri juga ya gitu, terus bangunan dan segala macam gitu sih Kak. Dan kita juga kan nggak hanya melawan soal sebenarnya, tapi melawan waktu ya kalau dalam setiap ujian gitu. Karena kalau menurut saya di TPA ini setiap orang punya kemampuan yang kita nggak bisa prediksi. Orang pinter bisa gagal, orang yang nggak begitu pinter bisa berhasil gitu. Karena lebih ke pembiasaan sih kalau menurut saya untuk TPA ya. Tipsnya kira-kira mesti gimana Kak? Mungkin buat S1 dulu deh. Untuk yang mau dari SMA ke S1 bisa cerita Kak? Untuk Iya, tips kalau saat ujian. kalau saat ujian sih ya, kalau secara general sih kalau menurut saya sebelum ujian itu kita harus tahu di mana bab yang kemudian kita kuat, di mana bab yang itu kita lemah, gitu. Jadi ketika di bab yang kuat itu kita bisa maksimalkan, usahakan itu yakin benar. Nah kalau yang di bab yang itu kita lemah, nah kan ada yang soal itu kita nggak bisa dan dalam tanda kutip kita harus nembak ya, harus nebak gitu. Nah kalau misalnya nggak ada sistem penilaian minus, itu mending lakukan nembak. Tapi kalau misalnya ada minus, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dari saya mempertimbangkannya begini, Kak. Jadi kalau soal itu sama sekali ngeblank, kita bisa skip ketika ada penilaiannya minus. Gitu. Tapi ketika itu kita misalnya antara A dan B, itu mending jawab. Kayak gitu. Nah, itu Kak. Aktual kalau untuk salah satu tipsnya ya. Kalau nggak salah sih kalau di S1 sih masih sistem gimana Kak kalau untuk S1? Kalau untuk saat tadi kan dijelaskan ada sistem benar salah, kalau benar satu, kalau salah kosong, dan ada sistem yang kalau tidak diisi tidak mengurangi nilai, tapi kalau misalnya diisi salah lalu minus. Nah, realita pada tes UI sendiri untuk S1 seperti itu kah atau bagaimana Kak? Kalau nggak salah untuk S1 itu sampai hari ini masih plus 4, 0 dan min 1 ya. Artinya kalau benar plus 4, kalau salah min 1, kalau nggak dijawab 0 gitu Kak. Jadi sarannya lebih baik semua dijawab atau gimana? Kalau misalnya bagi saya nih, wah saya usaha udah maksimal tapi belum percaya diri. Nah, tapi saya punya cita-cita nih masuk UI. Nah, kira-kira dengan skema penilaian ada 0, minus, lalu plus 4 seperti itu, kira-kira lebih baik gimana dengan kondisi saya yang masih belum pede? Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya belum pede tadi, sebenarnya kalau dijawab semua juga kurang bijak juga sih Kak, gitu. Tapi kalau untuk soal yang dilepas itu jangan banyak-banyak. Kalau misalnya dia satu kan misalnya kalau nggak salah di taruhlah yang soalnya itu 15 ya, kayak di kemampuan IPS gitu. Taruh misalnya sejarah gitu. Nah, maksimal banget ya atau bukan maksimal, minimal banget kita jawab 11 sampai 12 soal Kak. Itu jawab. Benar atau enggak urusan belakang, tapi kita jawab. Jangan sampai kemudian kita banyak yang kosong juga gitu. Karena kan nanti kan di-compare sama peserta yang lain juga gitu. Jadi ya lebih dari 10 lah, 11 sampai 12 minimal gitu. Kalau misalnya merasa kurang pede, itu angka yang menurut saya cukup aman. Tapi kalau misalnya pede, ya udah 15 soal gitu. Oke.
Em, Berarti sebenarnya kita tuh ada passing grade batasan untuk lulus atau bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain, peserta-peserta yang lain maksudnya. Iya, sebenarnya setahu setahu saya kayak UI nggak pernah mengumumkan misalnya passing grade berapa gitu kan, itu kan sangat fluktuatif ya. Maksudnya kan di compare dengan apa namanya kursi dan pendaftar gitu. Batas nilainya ada atau enggak, kayaknya lebih ke rankingannya itu sih Kak. Jadi maksudnya eh, tetap kita di compare sama peserta yang lain gitu. Jadi passing grade-nya tuh itu bukan kemudian misalnya jurusan ini standarnya segini enggak. Jadi lebih ke jumlah kursi dengan pelamar. Dan kenapa kemudian UI relatif susah untuk masuknya ya karena kursinya itu sedikit ya. Relatif sedikit kalau misalnya kita mau compare sama univ lain gitu. Itu kursinya sedikit dan pelamarnya itu banyak. Kalau pelamarnya nggak begitu banyak aja karena kursinya sedikit kan jadi ketat. Itu sih Kak. Itu untuk mekanisme yang S1 ya Kak. Lalu kalau misalnya S2 sama berdasarkan kursi atau memang kita apa namanya bersaing dengan target minimal yang dipersyaratkan. Eh, nah itu jadi saya juga sebenarnya karena kalau dari UI secara resmi ngumumin kan kayaknya nggak ini ya nggak di secara resmi diumumin. Kalau dari sepengamatan saya gitu, sebenarnya sepengamatan saya Kak gitu. Jadi UI sebenarnya lebih mengedepankan kualitas ya gitu. Jadi misalnya kursi tersedia berapa, ketika yang memenuhi kualitas minimal itu sekian, ya udah kelasnya sekian. Misalnya taruh kursi 15 gitu. Ketika yang memenuhi persyaratan atau kualitas itu 10, ya udah kelasnya jadi 10 orang. Tapi itu pengamatan saya ya, karena setahu saya UI nggak mengumumkan secara resmi kayak gitu. Atau mungkin kalau teman-teman ada info terkait itu mungkin bisa diinfokan. Kalau saya ngamati di lapangan atau ketika saya selama berkuliah sih kayak gitu Kak, gitu. Oh gitu ya. Soalnya saya juga ngalamin ketika coba apply master di salah satu perguruan tinggi negeri, ya. Jadi Iya, ternyata kita itu berlomba-lomba dengan batas minimal. Misalnya TOEFL harus 500 dan ketika TOEFL kita iya, di bawah, itu jelas pasti gagal. Tapi kalau misalnya TOEFL kita di atas dan bahkan misalnya TOEFL dipersyaratkan 500, kita cuma iya. 510 dan yang lainnya itu 600, itu nggak berpengaruh sama sekali. Yang penting kita melewati batas minimal, itu berarti kita masuk. Iya, Dan begitu juga TPA, misalnya TPA dipersyaratkan 475 ataupun berapa, iya, itu kita bersaing dengan diri kita dengan batas minimal yang dipersyaratkan. Itu di iya. salah satu perguruan tinggi yang pernah saya alami gitu. Kalau di UI kan kita simak itu kan kita nggak ada misalnya minimal TPA-nya harus berapa, bahasa Inggris atau berapa. Pokoknya kita ikut ujian simak. Kalau misalnya kita dianggap lolos, ya udah lolos gitu. Makanya itu untuk ngukurnya sih menurut saya nggak begitu bisa ya. Maksudnya untuk kita nih sebenarnya kayak misalnya saya lolos simak UI S2 nih, itu saya nggak tahu nilai TPA saya berapa, nilai bahasa Inggris saya berapa gitu. Yang pasti di pengumuman selamat Anda calon mahasiswa Universitas Indonesia begitu kan pada Oh saat itu, gitu. dan silakan melakukan pendaftaran ulang gitu kan, kayak gitu kan. Jadi nggak terpisah ya, misalnya kita harus TPA dulu, nggak, jadi nggak terpisah jadi satu komponen ya kalau di UI gitu. Oke. Menarik juga ya. Jadi saat kita gagal lalu kita ingin apply misalnya di batch selanjutnya, kita nggak tahu Ya, kekurangan kita berapa gitu. Tapi ya itu tantangan tersendiri karena kampusnya juga membawa nama negara gitu ya. Oke. ya, Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi disampaikan tesnya TPA dan tesnya ada bahasa Inggris. Nah, gimana sih tipsnya TPA, tes potensi akademik, secara ya. pengalaman Kak Fala sendiri? Kalau untuk TPA sih, kalau menurut saya kita jangan banyak uang waktu ya dengan rasa penasaran gitu. Jadi pertama maksimalin yang gampang, yang mudah-mudah dulu ya. Gitu kayak misalnya sinonim, antonim atau yang apa logika-logika sederhana gitu. Nah, di yang bagian hitung-hitungannya atau numerik, nah itu kita jangan sampai wah penasaran nih misalnya nggak ketemu gitu. Ya udah skip aja gitu, kayak gitu. Jadi kita harus maksimalin waktu di situ gitu kalau menurut saya, karena
kerasa singkat sih sebenarnya pas ngerjain. Itu sih Kak kalau untuk TPA. Jadi kita bisa lebih maksimalin aja di situ. Perlu nggak misalnya ada yang susah lalu kita lewatin dan nggak diisi? Iya, seingat saya kalau TPA tuh mengandung nilai minus ya. Kalau bahasa Inggris enggak. Jadi TPA itu saya juga dulu nggak diisi full gitu. Jadi mana yang kemudian saya bener-bener ngeblank nih, bener-bener ini nggak tahu gitu. Itu ya udah. Karena ada kayak apa bangun ruang gitu-gitu kan ada rumusnya kayak. Dan itu kan kalau kita udah lupa ya bisa sih sebenarnya di utak-atik gitu. Cuma itu kan makan waktu. Ya udah saya skip aja kayak gitu. Nah, kira-kira untuk presentase eh, angka ataupun pertanyaan yang bisa kita kosongkan itu misalnya dari 100 pertanyaan kira-kira berapa persen ya, Kak? Ada Kalau saran nggak? dari Misalnya saya nggak bisa nih di matematika, apakah saya harus meninggalkan matematika lalu saya pindah ke verbal ya, atau gimana? jadi tiap sub soal ya atau tiap ini itu minimal ada yang harus kita jawab. Jangan sampai kosong semua karena kan di situ nanti ketahuan misalnya kita numeriknya benar-benar kosong, wah ini berarti kemampuan numeriknya sama sekali nggak ada gitu. Jadi itu diisi aja. Cuma kalau untuk presentasi ya 10% lah itu udah maksimal banget kosong gitu karena lebih baik banyak yang keisi memang daripada kita mengosongkan. Dan mengosongkan juga bukan berarti kita wah ini kosongin. Tapi kita benar-benar pilih mana yang benar-benar kita nggak bisa gitu. Jadi aman-amannya di awal ya itu kalau misalnya sistemnya masih kayak dulu itu kita screening soal mana yang kemudian kita bisa kerjakan cepat, mana yang kemudian perlu alokasi waktu khusus gitu. Itu sih Kak. Oke, itu kalau TPA, kalau misalnya bahasa Inggris, apakah semuanya full soal atau ada listeningnya, Kak? Nah itu, sepengalaman saya itu nggak ada listeningnya Kak. Jadi lebih ke apa reading sama structure ya. Ya, reading comprehension gitu ya. Nah, setahu saya juga sih dulu tuh nggak ada nilai minusnya Kak. Jadi kita bisa maksimalkan dengan mengisi jawabannya semua gitu. Jadi diisi semua karena itu nggak ada nilai minusnya gitu. Jadi itu jadi keuntungan tersendiri. Dan kalau menurut saya karena dua ya structure sama reading comprehension, jadi di awal itu kalau menurut saya lebih baik mengerjakan structure dulu ya gitu. Jadi yang grammar lah singkatnya yang grammar gitu. Itu kita kerjakan lebih dulu karena itu kan insya Allah kalau misalnya kita sedikit menguasai atau pernah belajar kan pasti ada nyambung-nyambungnya dan itu relatif lebih cepat ketimbang yang reading yang itu teksnya sih dulu panjang-panjang ya dan kita kadang banyak istilah yang nggak ngerti karena temanya bukan sesuai bidang kita. Misalnya kayak tema teknologi atau misalnya suku-suku pedalaman di Afrika atau hal-hal baru di Eropa sana gitu itu kan kita jadi nggak tahu ya gitu. Terus kalau di reading sih kalau saran saya sih lebih maksudnya kita screening dulu terus kita jawabin dulu soal-soal yang kayak misalnya sinonim dari kata ini di paragraf sekian itu apa gitu. Itu kan mudah tuh Kak. Nah itu kita jawabin dulu aja semua gitu. Kalau yang ide pokok, gagasan utama gitu kan maksud dari ini apa atau judulnya sebaiknya apa itu kita bisa abaikan dulu sementara ya. Tapi jawabin dulu yang mudah-mudah. Karena teksnya panjang-panjang dan alokasi waktunya itu kalau menurut saya kalau misalnya terlalu berlama-lama mungkin kita cuma berputar-putar di situ gitu Kak. Cukup menganiaya waktunya mungkin ya. Iya cukup. Oke, Kak, antara tes TPA dan tes bahasa Inggris itu dalam satu waktu, misalnya setelah selesai, lalu istirahat, break, lalu kita lanjut lagi, atau beda hari, Kak? Dalam satu waktu sih. Jadi kalau dulu itu, seingat saya TPA dulu, nah habis itu kita break, jeda, 30 menit atau berapa gitu ya, itu jeda, nah habis itu kita masuk tes lagi gitu. Jadi dalam satu hari yang sama. Dan apa yang bisa kita siapkan sebelum tes Kak? Misalnya harus belajarnya fokus di apa, lalu misalnya saat persiapan apa saja yang harus tidak boleh terlewati. Kira-kira ada saran nggak saat khusus untuk tes UI ini? Ya, kalau untuk tes UI sih kurang lebih sih hampir samanya ini kayak. Jadi yang kita persiapkan itu substansi dan teknis ya.
Gitu. Yang teknis dulu deh. Kadang kita lewat hal-hal yang sederhana, misalnya kartu ujian lah, atau misalnya alat-alat tulis lah, yang itu ketika terjadi permasalahan di hari H, itu cukup nyita waktu dan fokus juga, atau ngerusak mood juga, gitu. Atau sekedar lokasi ujian lah, gitu. Cuma kalau kondisinya kayak misalnya sekarang ya WFH dan SIMAK UI kan online gitu. Nah, ya itu mungkin bisa diperhatikan itu terkait teknis nanti prosedurnya ya. Itu kayak misalnya nanti kita harus loginnya seperti apa, jaringannya harus dipastikan lancar gitu. Itu teknis-teknis yang kadang kita menyederhanakan, tapi begitu pas hari H itu justru jadi yang merugikan kita gitu. Gitu. Nah kalau untuk substansi ya kurang lebih kita jauh-jauh hari kita sudah melis di mana yang kemudian kita kuat dan di mana yang kita harus tingkatkan gitu. Sampai Hamin satu kita maksimalkan belajar sih kalau menurut saya. Dulu saya pas Hamin satu tuh saya masih belajar. Bahkan sebelum pas simak kan ada simak UI gelombang satu dan gelombang 2. Simak UI gelombang satu selesai, saya langsung belajar simak UI gelombang 2 gitu. Karena pikiran saya pertama itu kemungkinannya ini gagal gitu. Jadi mending saya belajar maksimal. Berarti mirip-mirip kayak saat ujian semester ataupun mid test saat SMA kali ya. Udah Iya gitu. ujiannya selesai terus kita baca buku lagi. Ya kurang lebih seperti itu Kak. Jadi bisa dimaksimalkan. Kak, selain kira-kira panduan-panduan apa sih agar kita bisa lulus tes SIMAK UI ataupun tes jalur-jalur masuk ke UI? Iya. Misalnya baca buku apa gitu. Iya. Kalau buku sih saya pikir banyak ya. Cuma jadi menariknya UI itu UI men-share soal-soal tahun lalu di situs resminya. Gitu. Jadi di penerimaan.ui.ac.id itu ada soal-soal tahun lalu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah itu teman-teman pelajari bukan hanya pelajari soalnya, tapi pelajari polanya. Gitu. Jadi polanya itu sangat penting kemudian untuk teman-teman pelajari karena hampir dipastikan kalau nggak ada apapun itu polanya hampir masih sama. Terutama misalnya tahun ini 2020 itu ya 2019 itu masih mirip. Tapi kalau teman-teman yang 2009 ke bawah ya mungkin ada perbedaan gitu. Terus pelajari juga perkembangan polanya kayak misalnya dari tipe soal 2018 itu untuk teks bahasa Inggris itu misalnya lebih banyak tentang suku-suku pedalaman Afrika. Begitu ke 2019 ini pemisalan aja lebih banyak ke tentang teknologi gitu. Nah berarti kan ada perubahan pola misalnya. Nah berarti kemungkinan besar misalnya di 2020 itu lebih banyak misalnya tentang sosial lagi gitu kayak gitu. Jadi bisa dipelajari di sisi itu ya kalau menurut saya. Jadi nggak hanya pelajari soal tahun lalunya tapi polanya dan perubahan pola itu Kak. Oke, nah kira-kira buat sobat sekalian nih, penonton belajar otodidak, kalau misalnya pengen privat bisa ke Kafawas mungkin ya? Ya mungkin bisa. Bisa ya? Jadi Ya, kita mungkin belajar dari tanya-nanya orang yang memang menjalani dan benar-benar lulus gitu. Iya. Bisa menghubungi kemana Kak? Kalau misalnya ada yang dari sobat sekalian, wah saya pengen masuk UI nih, pengen berkonsultasi ke Kafawas, kira-kira bisa menghubungi siapa? Atau komen aja, nanti kita balaskan. Nanti mungkin bisa dicantumkan email atau media sosial saya sih Kak di des misalnya gitu kan, di description kalau mau misalnya gitu. Oke, itu saja. Terima kasih Kak Wawas. Sangat bermanfaat lagi atas tips dan triknya untuk menghadapi tes SIMAK UI dan besar harapan kita semua teman-teman ini dapat mengambil strategi terbaik agar bisa tembus UI. Oke, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan menjadi lebih baik. Terima kasih Kak Wawas. Yuk, sama-sama.